Halo guys, David sini dan di depan saya udah ada ZenBook Duo UX481, laptop yang udah jadi daily driver saya selama setahun lebih. Ya, sejak video yang ini, pas videonya masih di syuting di studio lama. Sejak saat itu, nih laptop selalu jadi andalan saya buat ngetik skrip di channel ini, jadi tempat saya buat ngedit foto juga, buat meeting online, rapiin data, nonton video, dan lain-lain. Apapun lah, UX481 ini selalu jadi andalan. Dan buat saya pribadi bisa setia selama setahun lebih sama sebuah laptop itu rasanya lumayan lama sih. Soalnya selama setahun terakhir kan saya juga terus nyobain lumayan banyak tuh laptop yang nggak kalah keren. Malah banyak kan yang lebih mahal dari ini laptop. Godaannya banyak buat ganti terus. Tapi ujung-ujungnya kayak nggak bisa move on gitu. Tetap setia sama laptop ini. Seingat saya di beberapa video review laptop yang lain, saya pun sempat bilang kalau laptop yang lain memang bagus, tapi saya mutusin tetap setia sama ZenBook Duo UX481 karena ininya tuh apa? Ya, apalagi kalau bukan soal layar keduanya, yang Asus kasih nama ScreenPad Plus. Ini bener-bener ngubah cara saya pakai sebuah laptop dah. Soalnya saya ini tipe orang yang punya keyakinan kalau nggak ada yang namanya kebanyakan layar. Kalau bisa, satu ruangan ini layarnya kayak ruangan CCTV security kali. Ya ini aja ada 2 monitor gede dan ada 1 monitor kecil, rasanya masih kurang, masih bisa ditambah. Tapi lu jangan mikir yang aneh-aneh ya, nanti jadi satu video lagi. Ya intinya saya suka sama sistem multi-display, makanya pas Asus nawarin sebuah laptop yang punya 2 layar lewat ZenBook Duo ini, langsung auto favorit dah. Tapi sayangnya pujian-pujian yang baru saya kasih barusan juga sekaligus jadi salam perpisahan buat laptop ini, karena sekarang saya udah ada gantinya. Biasa kan kalau misalnya mau berpisah kita pasti ngangkat kenangan indah dulu di masa lalu. Jadi ucapin selamat tinggal dulu buat UX481 dan kita sambut UX482. Yup, Asus ZenBook Duo UX482. Mirip banget ya, dan pasti udah ketebak kalau laptop ini punya status penerusnya si 481. Oh ya, laptop ini belum dijual di pasaran ya, baru aja di launching global. Bahkan kata Asus, cuma 10 orang di dunia aja yang dapetin kesempatan buat ngetes laptop ini duluan. Jadi buat harganya di Indonesia jelas saya belum tahu. Yang bisa saya tahu dengan jelas cuma soal betapa terharunya saya dengan perkembangan yang dia dapetin selama setahun ini. Si kecil udah bertumbuh banget ya, Bun. Ada beberapa kelemahan yang akhirnya diakalin biar lebih mantap, dan ada beberapa keunggulan yang dikencengin lagi. Kelemahan pertama yang dibenerin itu ada di soal viewing angle ScreenPad Plus-nya. Kalau kemarin-kemarin di UX481 kita bakal agak susah buat ngelihat isi dari ScreenPad Plus-nya karena posisinya sama rata kayak keyboard. Kali ini Asus sudah nyelipin sebuah engsel tambahan biar ScreenPad Plus-nya ini bisa keangkat buat ngadep ke kita setinggi 7 derajat pas laptopnya kita buka. Ini sangat ngebantu kita biar bisa dapetin viewing angle yang lebih jelas lagi. Sistem kayak ginian udah pernah saya lihat sih di ROG Zephyrus Duo, dan saya senang ZenBook Duo juga dapat. Selain ngasih viewing angle yang lebih nyaman, layar yang keangkat kayak gini juga ngasih ruang buat aliran udara yang lebih lega. Kata Asus sih aliran udaranya jadi 49% lebih efisien. Padahal yang kemarin-kemarin saya nggak ada masalah sama panasnya, tapi ya lebih bagus, nggak nolak. Oh ya, kalau 7 derajat aja masih belum cukup PW, Asus juga ada nyediain aksesoris semacam stand gini ya, yang bikin viewing angle-nya jadi bisa lebih mantap lagi, dan posisi layar utama jadi bisa lebih sejajar sama mata, biar layar kita itu nggak usah terlalu nunduk. Entah Asus keinspirasi sama saya yang udah pakai stand ginian dari dulu, atau memang mereka kepikir sendiri, entahlah, ini aksesoris yang bagus banget. Mumpung sekarang lagi ada diskon up to 80% plus ekstra cashback 200.000 di Tokopedia Super Gadget Day. Mulai dari laptop, tablet, smartphone lengkap, tinggal search aja. Ada juga produk jaminan harga terbaik, kalau nemu harga yang lebih murah nanti duit kembali. Buat detailnya bisa cek link di bawah aja. Lanjut ke kelemahan kedua yang dibenerin. Masih soal ScreenPad Plus yang brightness maksimalnya sekarang udah lebih tinggi, up to 400 nits. Mantap kali, soalnya di UX481 kemarin, brightness maksimal si ScreenPad Plus-nya nggak setinggi layar utama, jadi nggak imbang gitu. Kalau sekarang udah kelihatan sama, nggak kelihatan ada perbedaan kelas lagi. Bahkan Asus agak kelewatan sih waktunya main kualitas kedua layarnya. Sekarang layar utama yang tampilannya dari awal udah bagus, selama ini saya bisa ngedit dengan nyaman di UX481, dikasih fitur touchscreen juga.
biar bisa sama kayak ScreenPad Plus yang dari awal udah touchscreen. Ini bener-bener saling ngimbangin. Pantesan di paket penjualannya Asus ada nyelipin stylus juga, biar kita bisa lebih maksimal lagi buat manfaatin layar touchscreen-nya. Ini yang saya maksud tadi pas saya bilang soal keunggulan yang lebih dikencengin lagi. Bisnis teknologi memang keras lah, nggak boleh nyaman sama keunggulan sekarang, jadi harus neken terus, dan kita yang untung. Padahal kalau layarnya sama, tetap bagus-bagus aja. Ukurannya 14 inci Full HD, akurasi warnanya udah Pantone validated, terus bezelnya udah tipis 4 mm doang di sebelah kanan kiri, kalau di atas 7 mm, sampai bisa dapetin screen to body ratio 93%. Buat posisi webcamnya sendiri, tenang, masih tetap di atas walaupun bezelnya tipis, dan dia udah dukung sistem biometric Windows Hello juga. Tinggal tunjukin muka ke webcam, laptop bakal ke-unlock. Soal spesifikasinya juga udah lebih kenceng lagi pastinya. Udah pakai Intel generasi ke-11, Intel Core i7 1165G7. Ada juga yang pakai Intel Core i5 1135G7, itu bisa dipilih. Kalau yang kita bahas sekarang versi i7 dengan Intel Iris X grafik, terus RAM-nya 32GB LPDDR4X, dan storage SSD NVMe 1TB PCIe 3.0. Asus bilang ada juga versi ZenBook 2 ini yang pakai GPU Nvidia GeForce MX 450 yang harganya jelas bakal lebih tinggi lagi. Cuma mau apapun pilihan kita, yang pasti semua SKU ZenBook Duo UX 482 udah dapetin sertifikasi Intel Evo semua, yang artinya udah kita bahas lebih detail di video kemarin. Tapi intinya, ini laptop kenceng, responsif, dan baterainya tahan lama, minimal 9 jam buat pemakaian normal, kalau nggak bisa dapet Evo. Karena UX 482 udah dapetin sertifikasi Intel Evo, otomatis laptop ini juga harus nyediain port Thunderbolt, yang memang bisa kita temuin di sebelah kirinya. Ada 2 biji, Thunderbolt 4, ditemenin sama port HDMI yang full size juga. Di sebelah kanannya ada satu port USB Type-A Gen 2, audio jack 3,5 mm, dan microSD card reader. Untung ya, kalau nggak ada port USB Type-A atau HDMI, mungkin saya lebih milih laptop kemarin karena saya nggak siap buat balik ke dongle live. Ya, nggak masalah, laptop agak tebelan dikit asal portnya lengkap, dan beratnya normal juga, 1,6 kilo. Oh iya, soal performa, walaupun ZenBook 2 ini bukan fokus ke performa tapi layarnya, tapi tentu nggak afdol lah ya kalau kita nggak bahas performanya dikit. Buat performanya nggak ada yang ngejutin sih. Kalau kita tes di Cinebench R20, kita bakal dapetin skornya 1800-an buat multicore dan 550-an buat single core. Kalau buat kecepatan SSD-nya sendiri udah kenceng, kena 3000-an MB per detik. Dan kalau buat main game kayak CSGO di settingan low, kita bisa dapetin konstan sekitar 100 plus FPS, tapi kalau udah ketemu musuh, kadang ada patahnya. Kalau game yang levelnya AAA kayak Shadow of Tomb Raider, pas di benchmark di settingan lowest 720p, dapatnya 39 FPS aja, jadi jelas nggak sesuai ya. Kalau main game enteng kayak Fall Guys baru aman. Satu-satunya bagian yang buat saya jadi kelemahan di UX 481 dan masih kebawa di UX 482 ini ada di keyboardnya, yang terlalu mepet ke bawah ya, jadi nggak ngasih ruang buat palm rest. Jadi posisi tangan pas ngetik bakal kegusur, jadi kurang nyaman gitu. Kalau saya sendiri sih udah kebiasa ya ngetik di laptop ini, udah setahun soalnya. Tapi buat yang baru pakai bakal agak kurang PW, dan soal ini kayaknya memang nggak bisa dihilangin. Udah jadi resiko laptop yang punya layar kedua yang gede, ini juga butuh ruang bos. Kesimpulan saya soal Asus ZenBook UX 482 ini simple banget lah. Kalau saya udah pakai versi lamanya dan bisa betah banget, terus versi yang kali ini bisa benerin beberapa keluhan saya, dan nggak lupa buat upgrade spek yang dia punya, tentu saya bakal seneng banget dan langsung auto loncat ke laptop ini. Bahkan kalau saya disuruh tetap pakai versi yang lama pun saya masih betah-betah aja. Selama nih laptop bisa bikin saya tetap produktif, bisa mudahin kerjaan saya, ya saya bakal pakai, sesimpel itu. Demikian sedikit cerita saya soal Asus ZenBook Duo UX 482. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Kalau ada apa yang kayak keyboard dikasih ekstra gitu, mungkin lebih oke ya. Ya, panjang banget sih.